Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wassalawatullahi wa salamu ala hadan nabiyil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian pada ulumul Quran. Siapa yang masih ingat terakhir yang kita bahas tentang apa? Mungkin ada yang mencatat. Kita membahas tentang an-nida'at. An-nida'at, bentuk mukhatab panggilan Allah di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya. Ada yang menggunakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi. Ada juga yang dengan panggilan ya Musa dan seterusnya. Yang sudah kita bahas yang pertama yaitu panggilan Allah kepada hambanya dengan sebutan An-Nas. Kita ulangi sedikit tentang yang An-Nas ini. Yang pertama adalah kalau kita buka Al-Quran, kita akan mendapati ayat ke-21 surah Al-Baqarah ya. Di situ ada panggilan ya ayuhan nas. Ini disebutkan an-nida'ul awwal nida'un minallahi linnas. Panggilan yang pertama adalah panggilan dari Allah untuk seluruh umat manusia jami'an bi'ibadatihi fahiya miftahun najati wa sa'adah. Panggilan kepada seluruh hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, ya, siapapun yang hidup, manusia yang hidup di muka bumi ini, karena di Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh hamba-hamba ini mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya. Dan ini merupakan miftahu an-najah, kunci dari kesuksesan, wasa'adah, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, di sini Allah mengatakan ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, itu Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, demikian juga orang-orang yang datang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, an-nida' at-tsani at-tahdzir
min adawati syaitan li bani insan. Panggilan yang kedua yaitu panggilan kepada manusia untuk berhati-hati terhadap syaitan, permusuhan dari syaitan kepada umat manusia. Nah, panggilan ini juga mengajak kepada segenap manusia untuk mengkonsumsi, untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Masih dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyiba, apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kalian, aduwwun mubin, musuh yang nyata. Ini juga sudah pernah kita jelaskan bahwa seluruh makanan yang halal di muka bumi ini adalah halal bagi seluruh umat manusia. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa makanan itu haram, maka haram bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Di dalam surah Al-Baqarah juga bahwasanya Allah mengharamkan bagi kalian maitah bangkai. Jadi binatang yang halal tapi disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Wad-dama, dan juga Allah mengharamkan darah yang mengalir. Au daman masfuhan. Bagaimana kalau darah yang sudah dikeringkan? Kan yang dilarang yang mengalir. Kalau sudah dikeringkan gimana? Umurnya dari yang mengalir ya. Sama saja. Yang namanya darah, au daman masfuhan, au lahma khinzir, daging babi. Ini haram bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sudah pernah kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah an-nida ats-tsalis al-qiyam bihaqqillahi wa bihuquqin nas wa mura'ati haqqil azwaj waz-zawjat. Panggilan yang ketiga adalah manusia diperintahkan untuk memperhatikan hak-hak Allah. Ya, haknya Allah adalah untuk disembah. Bihuquqin nas, jadi hak-hak manusia untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Wa mura'ati haqqil azwaj. Terima kasih. Dan untuk memperhatikan hak suami istri atau pasangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang pertama di sini Allah menjelaskan tentang kewajiban manusia atau haknya Allah. Wahai segenap manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini sama dengan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah.
Kalau di dalam surah Al-Baqarah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Jadi sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sini dengan tegas Allah mengatakan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang kalian diciptakan oleh Allah dari satu jiwa. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Di mana bunyi ayatnya? Apa itu ya? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami menciptakan manusia dari sulalah, dari saripati, dari tanah. Itu di dalam surah Al-Mu'minun. Di dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Telah kami menciptakan manusia itu dari tanah yang kering dan tanah yang hina, rendah. Hingga di dalam surah Hijr ini Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis mengatakan qala lan asjuda li basyarin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak akan sujud pada manusia basyarin yang diciptakan dari tanah yang sangat hina, yang rendah. Kemudian Allah mengatakan qala fakhruj fa innaka rajim. Nah, di sini keluar kata-kata rajim. Keluar kamu dari surga. Sesungguhnya kamu ini terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Kamu akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Wala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku umur kesempatan itu sampai nanti hari berbangkit. Iblis percaya dengan adanya hari berbangkit? Percaya. Berarti kalau yang nggak percaya, ada nggak yang nggak percaya? Ada. Berarti melebihi iblis. Iblis saja percaya gitu ya. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Kamu akan aku berikan kesempatan untuk menunggu sampai hari. Kemudian setelah itu Allah mengatakan qala fa'anzirni ila yaumi ma'dud qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'dud. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Rabb, engkau telah mencatat aku ini menjadi hambamu yang sesat. Uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan hiasi perbuatan mereka yang jelek-jelek itu menjadi baik. Hubungan di luar nikah yang sah disebut dengan zina. Zina itu artinya apa? Sesuatu yang indah. Ya bani Adama khudhu
zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di dalam surah Al-A'raf. Wahai manusia, wahai anak Adam, kalau kamu pergi ke masjid, pakai zinatakum, perhiasanmu, maksudnya bajumu yang bagus. Zina, hubungan di luar nikah disebutkan zina. Itu hanya sesaat saja. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku hiasin perbuatan mereka. Meminum minuman keras namanya macam-macam. Khamr saja namanya, tapi whisky, apa lagi gitu. Semua dengan nama-nama yang bagus. Aku hiasi. Kemudian wala ughwiyannahum ajma'in, aku sesatkan mereka semua. Illa kecuali ibadaka hambamu al-mukhlasin, yang mendapatkan penjagaan. Tidak hanya sekedar ikhlas, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah qala hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalanku lurus, aku jadikan kepada hamba-hambaku. Inilah jalan mereka yang lurus. Inna ibadi laysa 'alaika sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Kamu tidak akan bisa menggelincirkan hamba-hambaku. Jadi hamba abdun yang beriman, abdun yang istiqomah, hamba yang istiqomah tidak akan pernah bisa digelincirkan oleh syaitan, kecuali yang mengikutimu, kata Allah, yang mengikuti hawa nafsunya. Dikit-dikit mengatakan tidak bisa, suruh ini nggak bisa, pokoknya saya harus begini, pokoknya ini nggak bisa. Allah saja tidak seperti itu. Ya. Kenapa kita menjudge diri kita mengatakan tidak bisa? Saya nggak bisa minum obat itu, sama sakit saya. Kalau saya makan ini kena asam urat saya. Pikirannya sudah negatif. Pikirannya sudah negatif. Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kulluh. Kalau dia baik, maka baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Kalau dia jelek, jelek semua, rusak. Ala wahyal qalb, itulah hati. Nah, hati tempatnya kita ini ridho, ikhlas, memaafkan. Kemudian ada nafsun, pikiran ini lari ke pikiran. Dia selalu berpikir negatif. Maka itulah yang akan dia jumpai. Selalu mengatakan tidak bisa. Hal yang berhak mengatakan tidak bisa itu Allah. Sehingga apapun yang ditemukan, dia sudah mengatakan, di dalam benaknya sudah nggak bisa. Padahal Allah mengatakan, ana inda zanni bi abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Allah sudah mengajarkan kepada kita ya. Subhanallah, ini yang kita sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang kita diagnosa dalam terapi Al-Quran. Itu memperbaiki kondisi hatinya dan memperbaiki kondisi pikirannya. Kalau pikirannya sudah positif, hatinya sudah benar-benar salim, tidak akan bisa ditembus oleh syaitan. Sambil kita juga meminimalisir. Jadi bagaimana kita mengkondisikan syaitan yang ada dalam diri kita? Inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan di aliran darah. Kalau pikiran kita negatif, itu dia akan main terus. Akan main di situ terus. Kata Rasulullah, "Adayku majrahum bisyam." Hambat
gerak setan itu di dalam tubuh kita, atau persempit geraknya dengan berpuasa. Nah, ini sekaligus sebagai tarhib Ramadan, bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin di bulan Ramadan dengan memperbanyak berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi Ummahatul Mukminin, mengatakan, aku belum pernah menemukan Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku belum pernah menemukan Rasulullah puasa sunnah paling banyak melebihi daripada bulan Ramadan, dan aku mengkodok puasaku di bulan Sya'ban. Yang didahulukan setelah Ramadan puasa Syawal apa mengkodok puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan? Ya Bapak Ibu, yang didahulukan mana? Karena Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Nah, yang didahulukan mengkodok puasa apa puasa Syawal? Mana suaranya? Ayo ibu, ya, mengkodok dulu. Soalnya wajib ya. Ibu-ibu gimana? Mengkodok dulu apa? Hah? Mengkodok dulu baru. Aisyah mengatakan, aku mengkodok puasaku di bulan Sya'ban. Barusan saya sampaikan ya. Aisyah siapa? Si Nabi. Kamu harus puasa Syawal dulu baru mengkodok nanti gitu ya. Apa Rasulullah mengatakan seperti itu? Gimana Pak? Bunyi ayatnya di dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, di sini kita pentingnya mempelajari ulumul Quran. Puasa itu hanya beberapa hari yang telah ditentukan. Bisa 29, bisa 30. Jangan merasa bahwa yang 29 itu 30 itu yang sempurna nih. Yang 29 tidak. Karena Nabi mengatakan asyhru hakadha. Bulan itu seperti ini. Kemudian beliau mengatakan kadang 29, kadang 30. Faman kana minkum, siapa di antara kalian sakit, maridhon, au ala safarin, atau safar, kemudian dia ketika sakit ini adalah dia berbuka ya. Kemudian membatalkan puasanya. Demikian juga ketika dia perjalanan membatalkan puasanya, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bisa mengganti di hari lain. Di sini menggunakan kata ayyamin. Tiap kata yang ada tanwinnya itu adalah kata benda dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Dan kalau ada an, in, un, ini berarti nakirah umum. Di situ tidak ditentukan. Allah mengatakan ayyamin ukhra, di hari lain. Para ulama yang mau mengkodok silahkan di bulan Syawal baru puasa Syawal, atau yang mengkodok dulu puasa Syawal dulu baru nanti mengkodok di hari lain. Ala ba'sa bihi, ada dua pendapat di sini. Nah, kalau Aisyah memilih puasa Syawal dulu baru nanti mengkodok di bulan Sya'ban. Sebulan lagi mau puasa. Nah, ibu-ibu mungkin
yang sudah selesai, alhamdulillah. Mungkin putri-putrinya ya diingatkan yang sudah balik, putranya mungkin ada yang ketika Ramadan ini batal puasanya, diingatkan mulai sekarang supaya memperbanyak, supaya mengkodok puasanya. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Jadi pada ayat ini Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari satu jiwa. Kemudian dari satu jiwa ini wa khalaqa minha, kemudian diciptakan darinya, dari tulang rusuk Nabi Adam, zaujaha, pasangan. Kemudian berdua ini wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya ini Allah mengembangbiakkan laki-laki yang banyak, perempuan juga yang banyak, sehingga Siti Hawa itu melahirkan anak laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, begitu seterusnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah pada seluruh manusia ini, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di sini disuruh menjaga hubungan baik, hubungan kekerabatan. Jadi berkembangnya anak-anak Nabi Adam ini ada yang memiliki sifat-sifat yang baik, ada juga yang memiliki sifat yang buruk. Maka pada masa Nabi Nuh alaihissalam, semua yang tidak beriman tenggelam. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ini doa Nabi Nuh pamungkas, doa pamungkas. Sudah sekian lama, 950 tahun berdakwah, sedikit yang beriman. Ya Allah, rasanya aku sudah tak mampu menghadapi mereka sendiri. Mereka tetap membangkang. Ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang kafir yang hidup ini, hancurkan mereka semua ya Allah. Itu sudah doa Nabi Nuh, doa pamungkas. Kemudian dia mengatakan Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baita mu'mina wal mu'mina wal mu'min wa la tazidiz zalimina idza tabara. Nah, di situ Nabi Nuh hanya mendoakan yang selamat, yang beriman. Sampai istrinya yang tidak beriman, anaknya tidak beriman pun tenggelam. Yang tinggal putra Nabi Nuh ada 3 ya. Syam ini menurunkan bangsa Arab dan bangsa Romawi. Ham menurunkan bangsa Afrika yang hitam-hitam ini. Yafith ini menurunkan bangsa Asia. Ya'juj wa Ma'juj dari keturunan Yafith, licik. Yang dari Yafith ini banyak yang licik-licik, banyak yang bohong-bohong. Kata Rasulullah, Ya'juj wa Ma'juj itu wajahnya seperti palu, matanya sipit, hidungnya pesek. Ya, semua tubuhnya ada rambutnya. Nanti akan keluar pada masanya sudah ditentukan oleh Allah, mampu menjebol benteng yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain. Ya, di antara gunung dengan gunung, di tembok dengan tembok besi. Barulah mereka nanti keluar setelah terbunuhnya Dajjal. Nabi Isa diturunkan oleh Allah membunuh Dajjal. Beliau dan Imam Mahdi nanti akan memimpin peperangan di Syam. Kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, kemudian orang-orang Yahudi dipimpin oleh Dajjal.
dan Dajjal berhasil dibunuh. Nah setelah itu barulah muncul Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabin yansilun. Ini kejam, semua air-air diminum, air yang paling asin di dunia pun diminum. Di mana? Bahwa waktu minum airnya nggak banyak. Coba nyicipin. Hah? Coba nyicipin ya. Saya bawa satu botol pulang ke Indonesia. Kita ini kan itu seperti licin. Kalau kena baju tebal. Jadi saya biarkan celana saya yang kena itu saya biarkan itu tebal, tebal. Kalau airnya diginikan itu licin, laut mati. Versi. Itu airnya mengalir dari Danau Tiberias yang ada di Palestina. Tapi itu sudah dibendung. Makanya Nabi mengatakan tanda-tanda hari kiamat itu adalah laut mati ini berkurang setiap tahun. Sekarang sudah tidak ada lagi air yang mengalir ke sana. Karena sungai Danau Tiberias ini dibendung oleh orang Yahudi. Jadi lembah Yordan ini kering karena dulu mengalir ke sana dan sampai ke laut mati. Tapi sekarang dibendung semua, dibuat tempat wisata dan dipergunakan untuk pengairan di seluruh Palestina dan Israel. Jadi mereka yang mengatur semua. Air terakhir yang akan diminum adalah setelah meminum Dead Sea, air laut itu, mereka akan pergi ke sungai ke Danau Tiberias. Diminum semua airnya habis. Baru mereka nanti kumpul di situ semua di Palestina dan mereka didatangkan oleh Allah cacing-cacing yang memasuki tubuh mereka dan mereka mati semua. Setelah itu ada burung-burung besar yang membawa bangkai mereka, entah dibuang di mana. Barulah kemudian Allah menurunkan hujan yang lebat sekian lama dan bumi Syam ini menjadi bumi yang bersih kembali dan subur. Setelah itu semuanya orang beriman. Jadi subur semua. Begitu sudah aman, nyaman, baru Nabi Isa menuju ke Mekah dan Madinah dan bertempat tinggal di Madinah, dan beliau meninggal di Madinah dan akan dimakamkan di samping kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ masih ada satu kuburan. Aisyah pernah ditawari, bagaimana kalau engkau meninggal sudah ada yang punya. Umar bin Abdul Aziz pernah ditawari, bagaimana kalau engkau dimakamkan di sini. Dia mengatakan apa? Man ana? Siapa saya ini? Saya tidak tidak cocok bersanding dengan mereka. Mereka orang-orang suci, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Saya malu kalau bersanding dengan mereka. Nah itu, ini sudah ada yang punya. Nanti insya Allah Nabi Isa alaihissalam. Setelah dia turun 40 tahun dia memimpin kaum muslimin, semuanya orang beriman. Baru beliau meninggal dunia. Setelah itu kembali lagi terjadi degradasi moral. Ketauhidan mulai, kesyirikan mulai merajalela sampai nanti ujung-ujungnya tidak ada lagi yang menyebut kalimat Allah di bumi ini, dan Ka'bah dihancurkan sehancurnya karena sudah tidak ada lagi menyembah Allah. Kemudian baru setelah itu Allah menggiring semua manusia ke Syam, dan orang-orang yang masih punya iman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak memiliki iman dikepung, dikejar oleh api yang datang dari Aden, di Qa'ri Aden, dari kawah Aden yang ada di Yaman. Itu ada api yang nanti akan mengejar siapapun, mereka akan terbakar kecuali orang-orang yang beriman, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Tapi kembali lagi kepada ayat ini, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hamba-hambanya namanya manusia ini selalu bertakwa, kemudian untuk memperhatikan silaturahim, ya, menjaga hubungan baik
ketika dia sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik kepadanya. Karena Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Dimanapun kita berada, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang berikutnya an-nida ar-rabi', panggilan yang keempat, jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun minallah. Jadi panggilan Allah kepada manusia untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, dalam surah An-Nisa ayat 107. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian rasul utusan Allah Subhanahu wa taala bil haqq, dengan kebenaran, itu membawa Al-Qur'an, membawa as-sunnah, ya. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Fa aminu khairan. Siapapun yang ada di muka bumi untuk beriman, mengimani Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi yang dibawanya itu Al-Qur'an. Wa in takfuru, jika kalian mengingkarinya, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Di sini disebutkan ya'murullahu ta'ala jami'an nas an yu'minu bi 'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bil haqq famaji'ahu, jadi nafsahu haqq. Ayat ini mengajak kepada seluruh genap manusia siapapun, ya, untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ma min yahudiyyin, tidak ada orang Yahudi yang hidup sekarang, wala nasraniyin, dan orang Nasrani yang hidup sekarang itu, la yu'minu bima ji'tu bihi illa min ahli. Ketika aku diutus, mereka hidup, kemudian mereka tidak mengimani apa yang aku bawa, tidak mengimani Al-Quran, maka min ahlin, mereka semuanya termasuk ahlun nar, nanti menjadi calon-calon penghuni neraka. Dengan tegas lagi Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, ayat ke-85 surah. Siapa saja mencari agama, mencari panduan hidup din selain daripada Islam, maka apapun yang dia lakukan di dunia ini tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Baik, ini mungkin sebagai mukadimah, ya. Kalau nanti dilanjutkan panjang tentang An-Nas ini kita penting untuk mengetahuinya. Kita berikan kesempatan sekarang kepada jamaah. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mengikuti, ada bagaimana kita sebagai awam indikator bahwa itu benar-benar sebagai awam.
Iya, mujtahid ya. Syarat-syarat seorang mujtahid itu berat. Ada 14 syarat. Ya. Jadi eh, disebutkan dia harus memahami Al-Quran, hadis, dan ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran, ilmu Quran. Kemudian hadis, ilmu mustalahul hadis, fikih dengan usul fikih, qawaid fiqhiyah, maqasidus syariah al-islamiyah, dan lebih utama lagi adalah memahami bahasa Arab. Nah, sehingga nanti para ulama-ulama ini itu berkumpul membahas satu permasalahan yang kemudian menghasilkan sebuah hukum. Mereka tidak akan pernah membahas dalil-dalil yang sudah qat'i. Ada dalil qat'iyyus thubut wa qat'iyyud dalal. Qat'iyyus thubut ada dalam Al-Quran jelas, demikian juga dalilnya untuk itu. Contoh misalnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir. Ayat ke-6 surah Al-Maidah, sepakat konsensus ulama yang disebut dengan ijma mengatakan bahwa ayat ini sebagai dalil ketika dalil syarat-syarat sahnya sholat itu harus bersuci, berwudu. Itu sepakat semua. Ya, ada yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Bagaimana caranya? Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal, anak muda ini yang luar biasa, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka billah. Nabi mengatakan begitu, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Kalau sudah Nabi mengatakan seperti itu, Allah mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Innaka kata Rasulullah sata'ti qauman min ahlil kitab. Kamu ini nanti akan mendatangi penduduk Yaman yang kebanyakan ahlu kitab. Awwalu ma tad'u ilaihi an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasul. Yang pertama kali kamu anjurkan mereka untuk bersyahadat dulu, mengakui adanya Allah dan mengakui bahwa aku ini utusan Allah. Fa'limhum bidzalik. Kalau mereka sudah mengetahuinya, maka katakan kepadanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kemudian kalau mereka sudah menjalankan, katakanlah bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil bagian harta ya yang dari orang-orang kaya yang dibagikan kepada orang-orang fuqara wal masakin. Setelah itu Mu'adz mengatakan labbaik ya Rasul. Illam fabima taqdi, bagaimana kamu akan memutuskan hukum? Dia mengatakan babi kita billah, saya akan lihat Al-Quran. Kalau kamu tidak mendapati, illam tajid babi sunnati Rasulillah, dengan sunnahnya Rasulullah. Fa illam tajid, kalau kamu tidak dapat dalam Al-Quran dan dalam sunnah, dengan apa? Ajtahidu ra'yi walaan, saya akan berijtihad, sungguh-sungguh memahami itu semua, baru nanti saya akan putuskan hukum ini. Jadi yang dicontohkan ada yang para ulama berbeda ya tentang rokok tadi ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat ke-7 surah Al-Imran ya, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang muhkamat ini hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Seluruh Al-Quran hampir-hampir semuanya itu muhkamat, hanya sedikit sebagian kecil saja yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muqatta'ah,
Di awal-awal huruf-huruf yang ada di awal-awal surah ini semuanya mutasyabihat. Ada juga yang mengandung penafsiran masing-masing. Banyak penafsirannya. Yang mengatakan rokok itu haram, itu melihat ayat di dalam surah Al-Baqarah ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinun. Janganlah kalian menceburkan diri kalian ke lubang kebinasaan. Ini mereka berijtihad memahami ini bahwa orang yang menggunakan hartanya bukan di jalan Allah, berarti dia telah menceburkan dirinya pada ke lubang kebinasaan. Kemudian mereka lagi melihat sabda Nabi la dharara wala dirar. Jadi tidak boleh memudaratkan, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, sehingga mereka juga mengatakan bahwa ini minal khaba'ith. Ini bagian sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini bagi yang mengatakan yang haram. Tapi yang mengatakan makruh, mana dalilnya yang tegas? Tidak ada. Jadi dalil yang tegas mengatakan ini adalah haram tidak ada. Tetapi ada sebuah kisah, Pak ya. Saya pernah membaca tahun 1987. SMA kelas 1 kalau nggak salah itu. Baca sebuah buku, judulnya, bagus judulnya. Ini seorang tokoh ya, tokoh agama. Dia mengatakan setiap kali saya mau merokok, saya lupa Bismillah. Setiap kali saya merokok selalu pakai tangan kiri, ada nggak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak Bapak kira-kira? Nah, dia mengatakan setiap kali kok saya lupa gitu. Ini ada apa? Akhirnya dari situ dia berhenti, kemudian berhenti merokok. Tapi sekali lagi ini ada pendapat-pendapat yang memang ada yang mengatakan haram, ya kita hormati mereka. Ada juga yang mengatakan makruh ya. Bahkan kami pernah berjumpa dengan seseorang yang di sakit jantung, di terapi dengan rokok tembakau yang asli. Ininya juga dibuat asli ya, tidak ada campuran apa-apa. Itu dia diterapi dengan itu dan sembuh. Orangnya masih ada sekarang. Itu ada karena Allah mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu semua itu batil. Pasti di situ ada sesuatu yang dapat diambil hikmahnya. Nyamuk, jahat nggak nyamuk itu? Boleh nggak bunuh nyamuk? Tapi di balik nyamuk itu ada orang yang jadi profesor. Gara-gara meneliti tentang spesies nyamuk. Oh nyamuk ini racunnya seperti ini, obatnya seperti ini. Hampir semuanya mengatakan nyamuk itu berbahaya. Tapi dari nyamuk orang bisa menjadi miliarder karena punya pabrik nyamuk ini. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sekali lagi itu ada perbedaan di antara para ulama. Jadi kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Kita tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena Nabi mengatakan sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita harus mengucapkan Bismillah. Kira-kira rokok, makanan, atau minuman? Hah? Hah? Rokok tuh makan atau minum? Iya, ya. Nah, jadi itu ya sekali lagi ini ada pendapat-pendapat, ya kita juga harus menghormati pendapat itu. Jadi kalau kita mengatakan haram, ini hukum, harus komitmen.
Sama dengan ketika kita mengatakan memilih pendapat sholat berjamaah hukumnya wajib. Mazhab zahir, sholat berjamaah hukumnya wajib dan merupakan syah atau syarat sah sholat. Mazhab zahiri. Berarti kalau sholat sendiri, tidak sah. Berarti kalau sudah kehilangan jamaah, kalau sudah selesai sholat, datang ke masjid. Ini mazhab zahiri. Sudah selesai sholat berjamaah, terus gimana? Hah? Mereka mengatakan sholat sahnya syarat sah sholat kalau sholat sendiri enggak sah. Itu mazhab zahiri, harus komitmen. Kalau mazhab yang lain mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Ini hukum, berhati-hati dengan hukum ini. Kalau kita berpendapat bahwa itu wajib, setiap kali kita tidak berjamaah dan tidak ada wujud syar'i, berarti kita wajib dalam usul fikih ma yusabu fa'iluhu wa yuzammu tarikuhu. Wajib itu adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan saya mengatakan hukum sholat wajib itu sholat berjamaah itu adalah wajib. Maka saya harus selalu sholat. Kalau saya sholat sendiri, sholat dosa. Terus berjamaah hukumnya wajib, kalau sholat sendiri dosa. Sudah sholat dosa. Terus gimana? Hah? Loh, anak-anak muda bilang lebih nggak sholat. Sholat dosa. Ini hukum. Hati-hati main dengan hukum. Makanya mazhab yang ketiga itu adalah mengatakan sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ketika kita misalnya uzur syar'i, kita nggak sholat berjamaah, tidak berdosa. Karena Nabi mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Utamanya 25 derajat atau 27 derajat. Berarti kalau saya sholat sendiri sah nggak? Saya nggak sholat berjamaah dosa nggak? Nah, ini hukum udah. Kalau kita sudah mengatakan haram, ya sudah. Nggak boleh kita main-main dengan hukum itu. Gitu. Ini harus betul-betul komitmen dengan hukum itu ya. Jadi kalau yang mana saya ikuti gitu. Nah, dia. Yang mana saya ikuti, yang mana ibu yang lebih enak ya. Dan itu ibu melihat sesuatu yang disampaikan tadi itu banyak misalnya mudaratnya, lebih baik kita tinggalkan. Sedikit demi sedikit meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita kumpulkan uang-uang kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Misalnya setiap hari kita mengumpulkan 50 misalnya untuk menghabiskan itu, maka lebih bermanfaat. Karena saya pernah bersama orang yang seperti itu tidak bisa melepaskan yang namanya rokok. Saya bilang pelan-pelan nanti dia sudah mengatakan insya Allah saya berniat dan betul-betul saya ingin. Tapi lagi-lagi harus ada tahapan-tahapan. Wallahu ta'ala. Jadi dulu ya. Yang lain? Habis waktu. Masih ada. Silakan, Bapak kalau ada mau nanya. Atau Ibu mau nanya lagi silakan. Lah, iya. Iya. Seharusnya yang ditutup itu adalah bukan yang ditangkap itu bukan kurir, bukan pengedar. Yang ditutup adalah
pabrik fatwa itu harus sejalan dengan itu. Jadi fatwa harus berani mengatakan haram, berani menutup semua. Sisa gimana? Sisa di Arab itu ada besar ya di situ. Jadi kemudian dihisap dia. Bahkan sekarang kalau ngerokok tidak ada asap. Ada asapnya nggak? Yang pakai apa? Pakai ya. Dari kantongnya bawa kemana-mana. Nah jadi jenisnya macam-macam gitu ya. Makanya kita di dalam Islam fatwa itu komprehensif. Jadi tidak hanya apa dari satu sisi melibatkan ahli. Jadi orang yang ahli ya itu harus dilibatkan seperti para dokter, kemudian juga para psikolog, ya, kemudian pemerhati lingkungan, itu banyak. Jadi kemudian orang-orang yang ahli dalam masalah agama, ya, nah baru nanti mengambil sebuah keputusan hukum. Jadi di situ ketika keputusan hukum itu sudah diambil, maka ini hilang. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan poliandri, 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 apa? Iya, di zaman dulu itu perempuan suaminya banyak. Ada nggak sekarang? Hmm? Ada nggak? Maka dihalalkanlah poligami. Ketika Allah mengharamkan membunuh, maka Allah mensyariatkan jihad. Yang boleh membunuh pada saat itulah ketika orang berjihad membela agama Allah. Jadi ada solusinya semua. Ya. Ketika Allah mengharamkan khamr, itu bertahap sekali. Ya. Allah menciptakan dalam surah An-Nahl bahwasanya ada tumbuh-tumbuhan seperti inab itu anggur, nahal kurma, itu ada rezeki yang kalian ambil. Tapi ada juga yang dibuat minuman dan memabukkan. Allah memberitahukan seperti itu. Kemudian setelah itu ada orang yang meminum itu menjadi sebuah kebiasaan, memabukkan. Ketika sahabat-sahabat mulai semangat belajar agama, nanya, ya Rasulullah, apa hukumnya perjudian dan minuman keras? Ayat ke-219 ya, surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Di mana pertanyaan ini? Di mana? Di Madinah. Setelah Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah. Berarti di Mekah orang masih boleh masih minum. Sampai di Madinah nanya. Kemudian Allah mengatakan, "Qul fihi ma ismun kabirun." Ini Allah berkata. Betul-betul memberikan solusi. Katakan bahwa perjudian dan minuman keras ada dosanya. Wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya juga. Harus jujur gitu. Kemudian Allah mengatakan wa ismuhuma akbaru min, dosanya lebih banyak daripada manfaat. Apa manfaatnya di situ? Apa manfaat minuman keras? Apa manfaat perjudian? Kalau menang dapat uang banyak. Apa manfaat minuman keras? Dijual. Tapi dosanya lebih banyak. Orang mulai berpikir, kalau dosanya lebih banyak daripada manfaatnya, lebih baik di surah An-Nisa terus. Lagi sholat, imamnya keliru-keliru terus. Karena yang jadi imam, mabuk dia. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat 43. Kalau kamu mabuk jangan jadi imam. Nanti kalau udah selesai baru jadi imam. Nah kemudian mereka mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah tadi imamnya keliru baca. Lagi mabuk ya? Iya. Kemudian setelah itu baru Umar. Kalau ngikuti imannya Umar ya, Masya Allah luar biasa. Allahumma bayyin lana ya Allah bil khamri bayanan shafih. Seperti apa sih hukum khamr ini? Banyak orang yang mabuk, banyak orang ini. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau dari awal jadi apa yang dikatakan oleh Umar turun sama Allah, waduh,
Bahaya gitu ya, karena beliau sangat tegas. Begitu beriman, tidak sembunyi-sembunyi keimanannya, langsung didatangi oleh mereka, pimpinan-pimpinan Quraisy, bahkan pamannya sendiri. Siapa pamannya Umar? Abu, pamannya Umar siapa? Abu, Abu Jahal. Kalau pamannya Nabi Abu Lahab. Pamannya, oh ya Abu Jahal, saya sekarang sudah beriman. Semua didatangi sama Umar. Itu Umar. Ya Allah, gimana sih Umar ini belum belum jelas. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Maidah ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Umar, judi, minuman keras, pada menghuni nasib, itu semuanya adalah termasuk rijsun, najis dan perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah semua. Begitu ayat ini turun, mereka sudah beriman semua, artinya sudah siap menerima itu semua. Jadi ada tahapannya. Ada tahapannya. Kemudian barulah mereka semua menumpahkan khamar-khamar sampai disebutkan dalam kitabnya Imam Malik bahwasanya seolah-olah Madinah itu banjir dengan khamar karena saking banyaknya orang yang menumpah dengan kesadaran sudah tidak ada lagi yang minum. Ini ada tahapannya. Jadi sama juga kalau kita ingin menghentikan ya anak-anak muda ya yang masih muda sudah mulai merokok, kita beritahu. Oleh karena itu ada solusi. Jadi darul mafasid dalilnya muqaddamun ala jalbil masal. Sesuatu kemungkaran kalau kita belum punya solusinya, maka cari solusinya dulu. Jadi meninggalkan hal yang buruk itu untuk sementara kita, daripada kita ingin mengambil keuntungan. Artinya kita baru datang di tempat itu, kemudian kita kenceng dakwahnya ini. Akhirnya mereka katut dakwah, tapi setelah itu karena belum siap mentalnya, secara ruhiyah juga belum siap, akhirnya mereka kembali. Artis yang sudah ikut ke sana kemari, seolah-olah sudah sunnah dia, ternyata balik lagi menjadi seperti itu. Maka dakwah itu pelan-pelan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak ya. Jadi ketika kita komitmen mengatakan haram, perangkatnya juga harus dihilangkan. Haram. Semua tutup. Pabriknya nggak boleh. Nah, itu solusi gitu. Tapi kalau tetap gambarnya ada, tapi di sisi lain dipasang orang yang gagah berani gitu ya. Sakit tapi di sisi lain gagah berani, ditampilkan juga warna-warna yang sangat luar biasa menarik gitu ya. Ini namanya pengalihan bahasa. Pengalihan bahasa. Orang nggak ngelihat orang ngelihat dia itu ngisap rokok ini jadi orang yang gagah gitu ya. Ini namanya pengalihan bahasa. Wallahu ta'ala. Jadi melibatkan seluruh elemen dari baik itu bidang kedokteran, psikis, kemudian juga sosial ya. Demikian juga mobil khusus adalah mereka-mereka yang duduk di bidang keagamaan. Itu fatwa itu harus betul-betul menyeluruh. Baru setelah mengeluarkan fatwa dan sudah disiapkan bahwa ini nggak boleh, tapi sudah betul ditutup. Wallahu ta'ala. Ya. Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah. Ini yang dapat disampaikan pada hari ini. Dicatat ya tanggal berapa ini saya menyampaikan apa? Kita masih berbicara tentang an-nidaat, yaitu tentang panggilan-panggilan Allah. Kita belum masuk kepada panggilan yang ya ayyuhalladzina amanu. Ada lagi panggilan yang spesifik, ya ayyuhan nabi. Ada kemudian menyebut nama juga, ya Musa, ya Nuh, dan lain sebagainya. Ya Zakaria. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.